Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar Bupena subtema 3 lingkungan sekolahku. Pembelajaran 1 mengenal ungkapan perintah. Di sini ada percakapan antara Mei dan Fitri. Mei, tolong bantu membuang sampah ya. Baiklah Fitri, mari aku bantu agar cepat selesai. Nah, ungkapan perintah berisi permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, menjelaskan bunyi dan lambang sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Sila ketiga Pancasila mempunyai makna bahwa kita harus bersatu dan bekerja sama. Kerjasama membersihkan sekolah merupakan salah satu sikap yang sesuai sila ketiga Pancasila. Selanjutnya menjelaskan cara membuat karya seni dari bahan lunak. Di sini ada contoh untuk membuat topeng dari tanah liat. Alat dan bahan untuk membuat topeng dari tanah liat yaitu yang pertama tanah liat, yang kedua air, yang ketiga cetakan berbentuk wajah, yang keempat kuas, dan yang kelima cat. Langkah-langkah kegiatan untuk membuat topeng dari tanah liat yaitu yang pertama, letakkan tanah liat ke dalam cetakan, lalu padatkan dan ratakan. Yang kedua, keluarkan tanah liat dari cetakan, lakukan dengan hati-hati. Yang ketiga, jemur hasil cetakan di bawah terik matahari. Yang keempat, setelah kering, catlah dengan cat dan kuas. Yang kelima, keringkan topengmu sudah jadi. Nah, kalian bisa lihat di PPT ya, gambar dan langkah-langkahnya. Selanjutnya menggunakan ungkapan perintah dalam percakapan. Perhatikan percakapan berikut. Di sini ada percakapan antara guru dan murid. Nah, anak-anak, kita bersihkan halaman ya. Lalu murid menjawab, "Baik, Pak." Selanjutnya menjelaskan makna simbol sila ketiga Pancasila. Simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Pohon beringin memiliki daun kecil dan akar yang kokoh. Daun pohon beringin bersatu menyerupai bentuk atap rumah. Pohon beringin biasa digunakan untuk berteduh. Pohon beringin menjadi simbol persatuan. Selanjutnya menanggapi ungkapan perintah dalam percakapan. Ungkapan perintah biasanya ditulis dengan tanda seru. Perhatikan percakapan berikut. Di sini ada percakapan antara Bu Guru dan Made. "Made, tolong hapus papan tulis itu." Lalu Made menjawab, "Siap Bu Guru." Nah, Bu Guru bicara lagi, "Dedi, silakan ambil hasil ulanganmu." Lalu Dedi menjawab, "Iya Bu Guru." Kalimat yang diucapkan Made dan Dedi adalah contoh cara yang baik menanggapi suatu ungkapan perintah. Mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Untuk menentukan berat sebuah benda, dapat menggunakan benda yang lain. Di sini ada berat 1 pepaya sama dengan 5 apel. Dan berat 1 semangka sama dengan 8 apel. Karena 5 apel kurang dari 8 apel, maka 1 pepaya lebih ringan dari 1 semangka.
atau satu semangka lebih berat dari satu pepaya? Menuliskan tanggapan dari ungkapan perintah. Perhatikan percakapan berikut. Di sini ada percakapan antara Bu Guru dan Jonas. Jonas, apakah hari ini jadwal piketmu? Lalu Jonas menjawab, iya Bu. Kalau begitu, tolong bersihkan papan tulis ya. Setelah itu bagikanlah hasil ulangan ini kepada temanmu. Lalu Jonas menjawab lagi, baik Bu, saya akan membersihkan papan tulis sekarang. Nah, di sini ada ungkapan perintah dan tanggapan atas perintah. Kalian bisa lihat di PowerPoint ya, kalau tandanya merah itu termasuk kalimat ungkapan perintah. Kalau tandanya berwarna hijau itu termasuk kalimat tanggapan atas perintah. Selanjutnya, menjelaskan makna warna karya seni. Topeng dapat menggambarkan manusia. Ada topeng yang terlihat lucu, pemberani, menyeramkan, atau ramah. Untuk menggambarkan sifat-sifat tersebut, biasanya digunakan warna-warna tertentu pada topeng. Misalnya seperti berikut ini, kalian bisa lihat ya gambar topeng di PowerPoint. Topeng berwarna merah menggambarkan sifat berani. Topeng berwarna putih menggambarkan tokoh kesatria yang suci. Topeng berwarna hitam menggambarkan tokoh yang bijaksana. Selanjutnya, menggunakan ungkapan perintah pada poster. Poster adalah karya seni yang berisi gambar dan ajakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat poster adalah sebagai berikut. Yang pertama, gunakan gambar sesuai tema, tentukan pesan yang akan disampaikan, buat pesan dan dalam kalimat yang singkat, jelas, dan menarik, tulis dengan huruf yang jelas, warnai gambar dengan warna yang menarik. Kalian bisa lihat di PowerPoint ya, itu adalah contoh ungkapan perintah pada poster. Selanjutnya, mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Perhatikan contoh berikut ini. Yang A, buku matematika diukur beratnya menggunakan pensil dan penghapus. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama, berat satu buku matematika sama dengan 10 pensil. Dan berat satu buku matematika sama dengan 6 penghapus. Selanjutnya yang B, buku tulis diukur beratnya menggunakan pensil dan penghapus. Berat satu buku tulis sama dengan 8 pensil dan berat satu buku tulis sama dengan 4 penghapus. Berat satu buku matematika sama dengan 10 pensil, berat satu buku tulis sama dengan 8 pensil, berat satu buku matematika sama dengan 6 penghapus, berat satu buku tulis sama dengan 4 penghapus. Jadi semuanya itu dapat dibandingkan. Buku matematika lebih berat dari buku tulis, atau buku tulis lebih ringan dari buku matematika. Selanjutnya, mengurutkan berat benda. Di sini ada gambar tas, bola kasti, tempat pensil, dan kamus. Dari hasil pengukuran di atas, berat satu tas sama dengan 7 bola kasti, berat satu tempat pensil sama dengan 1 bola kasti, dan berat satu kamus sama dengan 3 bola kasti.
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan, benda yang paling berat adalah tas, benda yang paling ringan adalah tempat pensil, dan urutan benda dari yang terberat adalah tas, kamus, dan tempat pensil. Selanjutnya menjelaskan sikap yang sesuai sila ketiga Pancasila. Pohon beringin melambangkan bahwa rakyat bersatu di bawah naungan negara Indonesia. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai dan bekerja sama. Selanjutnya, membuat percakapan menggunakan ungkapan perintah. Ciri-ciri ungkapan perintah yaitu ungkapan perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Ungkapan perintah dapat ditulis dengan akhiran lah. Ungkapan perintah juga dapat dimulai dengan kata tolong agar terdengar lebih santun. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini selesai. Tetap semangat belajarnya. Tetap jaga kesehatan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.